wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, dengan izin Allah dan taufiknya Allah berikan kita kemudahan, kekuatan untuk tetap memperbanyak amal kebaikan di bulan-bulan yang Allah muliakan. Ayuhas shaimun was shaimat yang Allah muliakan. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan materi tafsir kita dari surat Al-Buruj. Pada pertemuan yang lalu ya, kita telah membahas tentang kisah cerita dari Ashabul Ukhdud, yaitu para pembuat parit. Itulah kisah anak muda yang memperjuangkan iman Islamnya, yang memperjuangkan akidahnya bersama orang-orang yang beriman dengannya. Maka dari surat Al-Buruj kita dapat mengambil beberapa faedah. Maka yang menjadi pokok pembahasan dari surat Al-Buruj adalah as-sabatu 'alal aqidah. Tetap teguh tegar di atas akidah. Di antara perkara yang besar yang menjadi perjuangan kita adalah perjuangan mempertahankan akidah, keyakinan. Setiap manusia memiliki keyakinannya, namun keyakinan yang sesuai dengan fitrahnya manusia Allah ciptakan, fitrahnya manusia sejak ketika masih di janin. Fitrahnya manusia, seandainya manusia dibiarkan, maka manusia dengan akal, dengan sarana-sarana yang Allah berikan kepadanya, mereka bisa menetapkan bahwasanya dalam kehidupan kita adanya Sang Maha Pencipta. Ada yang Maha Pencipta, dan dialah satu-satunya yang berhak diibadahi, disembah. Dan tidak ada namanya Tuhan yang lainnya. Seandainya di alam semesta ini ada Tuhan lebih dari satu, kira-kira alam jagat raya ini tetap utuh atau hancur? Hancur. Itu fitrahnya manusia. Kalau di dunia ini ada dua matahari, kira-kira panas atau panas sekali? Kenapa kok panas sekali? Karena masing-masing ingin bersinar. Ini fitrahnya, logikanya manusia. Maka kalau kita kalau kita ikuti berita ya, meskipun nggak perlu diikuti ya, masing-masing ya punya kehidupannya. Ini berita Pak, di mana Pak? Saling lempar roket.
Kenapa? Karena matahari di dunia ada dua. Jadi apa istilahnya Amerika sama Iran itu kan sebetulnya kalau kita kaji sejarah itu kan eh, dua kerajaan yang sejak dulu sudah berperang. Ya Pak? Apa namanya? Kalau kita belajar sejarah Islam apa namanya? Romawi dan Persia. Yang sejak dulunya ya Romawi sampai Persia ini dua kekuatan besar sejak dahulu kala. Sehingga mana yang kuat maka itulah adu kekuatan. Demikian juga ini sebatas apa? Analogi. Seandainya di dunia ini ada dua Tuhan, pastilah akan hancur. Maka manakah yang lebih masuk di fitrahnya manusia, di logikanya manusia? Tuhan itu satu atau banyak? Satu. Dan itulah keyakinan seorang muslim, la ilaha illallah. Tiada ilah, tidak ada namanya Tuhan. Ilah kecuali hanya Allah. Sehingga seorang hamba memiliki keyakinan bahwasanya ilah itu cuma satu. Qul huwallahu ahad. Dialah Allah yang Maha Esa. Maka Allah menyebutkan ya, kenapa Allah berhak layak untuk diibadahi. Allah sebutkan karena dia sama pencipta, dia yang mengatur, dia yang memberikan kehidupan, dia mematikan, dia memberikan rezeki dan seterusnya dari sifat-sifat rububiyahnya. Maka setelah seorang mukmin mengetahui akan hakikat hal ini, maka dia harus mengimaninya dan tegar teguh di atas keyakinan ini. Sampai kapan? Sampai dia. Bahkan seandainya ada ujian yang menimpa dirinya, tetap dia harus kokoh tegar di atas keyakinan ini. Maka pada kisah Ashabul Ukhdud yang kita sebutkan kisahnya di pertemuan lalu, bagaimana pemuda tersebut dan orang-orang beriman tetap teguh kokoh di atas keyakinannya meskipun harus berhadapan dengan kematian. Maka itulah yang menjadi pokok pembahasan dari surat Al-Buruj. As-sabatu 'alal aqidah. Teguh tegar di atas keyakinan. Maka dalam kisah Ashabul Ukhdud, kalau kita perhatikan, orang-orang beriman mendapatkan kemenangan atau kekalahan. Dalam kisah Ashabul Ukhdud, orang beriman itu menang atau kalah? Apa diulang lagi kisahnya? Orang-orang muslim, orang-orang beriman nih. Orang muslim, orang berimannya kalah atau menang? Ibu kalau lihat di layarnya nggak kelihatan. Nggak ada jawabannya. Ada pun nggak bisa bacanya kan? Semakin dilihat semakin semakin membingungkan. Biar belajar bahasa Arab. Ada alifnya, ada sakna, pokoknya itu aja dulu. Baik, maka orang beriman dalam kisah Ashabul Ukhdud kalah atau menang? Kalah. Kalau menang, kalah di dunia. Tapi kenyataannya di mata Allah menang. Karena menang kalah itu bukan di dunia. Kemenangan di dunia itu kemenangan yang semu, temporer.
Karena sifat dunia itu silih berganti. Sunnatullah, jika disebut sunnatullah itu apa? Apa yang kita pahami? Nah, sunnatullahnya seperti itu. Apa itu sunnatullah? Ketetapan Allah yang tidak bisa diganti. Pokoknya rumusnya, kaidahnya, kehidupan ya itu. Siapapun yang ingin merubahnya gak akan mungkin. Contohnya apa? Sunnatullah dalam kehidupan. Api itu panas. Gak ada yang bisa berubah. Mau dimasukin kulkas atau dimasukin tetap panas. Kayak cabai, Pak ya. Cabai. Apa? Cabai itu buah apa? Bumbu ya. Tumbuhan apa yang ditaruh di kulkas tetap panas? Cabai kan. Itu kan mainan tebak-tebakan anak kecil. Ya sunnatullah seperti itu. Matahari terbit dari timur, terbenam di barat. Itu sunnatullah. Maka sunnatullahnya kehidupan, kemenangan, kekalahan itu silih berganti. Silih berganti. Pernah nggak kaum muslim, orang Islam itu menjadi kekuatan dunia yang besar? Pernah. Andalus, kemudian ada negara Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, itu pernah menjadi apa? Kekuatan dunia. Sebelumnya ada Romawi, ada Persia. Sehingga kekuatan dunia itu silih berganti. Yang di puncak, yang di atas, itu tidak mungkin selama-lamanya di atas. Yang di atas ada saatnya turun, yang di bawah ada saatnya naik. Itu sunnatullah. Tidak mungkin di atas terus. Tidak mungkin juga di bawah terus. Silih berganti, gantian kehidupan dunia. Allah menegaskan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami pergilirkan di antara manusia. Sehat terus atau ada sakitnya? Ada sehatnya, ada sakitnya. Muda terus atau ada masa tuanya, Pak? Lebih jelas ya. Itulah kehidupan dunia. Sunnatunya seperti itu. Maka dalam kisah Ashabul Ukhdud, orang-orang beriman dibantai semuanya. Allah mengatakan, qutila ashabul ukhdud. Celakalah, binasalah, terlaknat para pembuat parit. Sama mengatakan qutila, terlaknat. Binasalah. Dan jika ada lafaz qutila dalam Quran, maknanya adalah laknat. Terlaknatlah. Siapa? Para pembuat parit. An-nari dzatil waqud. Mereka yang memiliki api yang menyala-nyala. Api yang memiliki kayu bakarnya. Idhum 'alaiha qu'ud. Ketika mereka duduk di pinggir di atasnya, ngapain? Syuhud, menyaksikan wahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka melakukan perbuatan kepada orang beriman, mereka menyaksikan. Kenapa mereka berbuat hal demikian? Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Mereka melakukan hal demikian karena orang beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji.
Fadzakara qissat ashabil ukhdud. Maka Allah menyebutkan kisah para ashabul ukhdud, para pembuat parit. Qaumun ala dha'fihim. Itulah suatu kaum yang mereka lemah. Sabatu ala dinihim, yang mereka tetap tegar di atas agamanya. Keadaannya lemah. Tidak punya kekuasaan, tidak punya kekuatan ekonomi, tidak punya kekuatan materi, tidak punya kekuatan senjata. Kalau perang secara logika manusia ya kalah. Faqatalahum malikul qaryah. Lantas raja saat itu membunuh mereka. Famatu mu'minin, maka mereka terbunuh mati dalam keadaan mukmin. Dan Allah mengatakan dzalikal fauzul kabir. Ketika mereka dibantai, mereka mati dalam keadaan mukmin, itulah kemenangan yang besar. Jadi hakikat kemenangan adalah kemenangan di akhirat. Kemenangan yang menang di kacamata Allah, dalam penilaian Allah, siapakah mereka yang menang? Orang beriman yang ketika mati membawa iman. Menurut Allah, orang menang itu bukan yang menang di dunia. Ya, dikatakan menang, tapi menangnya semu. Bukan selama-lamanya. Karena dunia itu ujian. Ujian itu ada yang menang, ada yang kalah. Itu ujian. Tidak mungkin semuanya bisa menang, tidak mungkin semuanya bisa kalah. Dan semua yang baik, yang menang maupun yang kalah, akhirnya di dunia ini mati. Baik yang menang maupun yang kalah, akhir perjalanannya di dunia, bukan kehidupan dunia mati. Dan kalau mati, ya, bukti kalau menang. Kalau yang mati, bukti kalau menang. Kalah. Yang menang itu Allah Al-Aziz, Al-Ghalib, Al-Muntaqim. Yang maha menang itu hanya Allah. Allah tidak mati. Dan sifatnya Al-Hayy. Allahu la ilaha illa huwal Hayyul Qayyum. Yang maha hidup dan gak pernah mati. Wal awal wal akhir. Yang pertama dan yang terakhir. Al-Zahir wal batin. Yang maha nampak maupun yang tidak nampak. Adapun manusia, Allah jadikan manusia merasakan mati. Dan matinya manusia menunjukkan manusia tidak berkuasa. Seandainya dia berkuasa, itu sementara. Maka Allah berfirman dalam surat Ali Imran di ayat 185. Allah ingin mengatakan menang yang menang itu seperti apa sih? Di mata Allah menang itu dikatakan menang. Menang yang seperti apa? Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan ini ayatnya sangat masyhur.
Ayat yang mungkin sudah kita sering dengar. Allah berfirman, kullu nafsin. Insya Allah, saya baru nyebut lafaz depannya langsung disebutkan. Ini apa? Kalau ceramah di depan orang yang hafidhah itu. Hafidhah satu ayat ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, nafs, jiwa. Setiap yang bernyawa, kullu nafsin. Laki-laki perempuan. Setiap yang bernyawa. Manusia atau hewan? Setiap yang bernyawa. Kira-kira Pak, bayang kita nih, yang bernyawa itu siapa aja? Dalam kehidupan dunia ini, itu yang bernyawa siapa aja? Kalau banyak, kalau bisa dihitung ya. Banyak Ustaz. Siapa? Banyak apa ya? Siapa Pak? Manusia. Hewan, apalagi? Tumbuhan, apalagi? Jin. Jin juga apa? Bernyawa tidak jin? Bernyawa Pak. Iblis pun tetap. Iblis bernyawa tidak iblis? Iblis sampai kapan umurnya Pak? Sampai kiamat. Mintanya iblis itu apa? Enggak kiamat, sampai hari kebangkitan. Iblis minta sama Allah, minta umur itu bukan kiamat, sampai hari kebangkitan. Allah enggak kasih. Enggak. Sampai kiamat saja. Ila waqtil ma'lum, sampai waktu yang telah ditentukan itu masuk kiamat. Malaikat masuk? Malaikat masuk? Masuk. Kullu nafsin, setiap yang bernyawa. Disebutkan dalam riwayatnya. Malaikat ketika membaca ayat ini, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti dha'iqah, merasakan namanya mati. Kata malaikat, halaka ibnu Adam. Kasihan ya anak Adam mati. Kata malaikat, mengira bahwasanya ayat ini Allah khususkan hanya kepada anak Adam. Kemudian turun ayat yang lain. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Dalam surat Al-Qasas ayat yang terakhir 88. Allah mengatakan kullu syai'in, segala sesuatu, halikun, binasa, masih hancur, mati, illa wajha, kecuali wajah Allah, maksudnya Allah. Ditambah lagi kullu man 'alaiha fan, semuanya yang di atas muka bumi binasa. Maka dalam nanti pada hari kiamat, Allah itu hancurkan seluruh alam semesta, semuanya hancur. Bahkan malaikatnya. Setelah hancur semuanya, Allah mengatakan limanil mulkul yaum. Milik siapa kerajaan hari ini? Mana raja-raja dulu? Limanil mulkul yaum. Milik siapa kerajaan hari ini? Sekali tidak ada yang menjawab. Dua kali gak ada yang menjawab. Allah tanya ketiga kalinya, limanil mulkul yaum. Milik siapa kerajaan hari ini? Tidak ada yang menjawab. Kenapa? Semuanya mati. Manusianya, jinnya, malaikat, semuanya hancur.
Kemudian Allah menjawab sendiri. Enggak ada jawab. Lillah wahidul qahar, milik Allah yang maha esa, al-qahar yang maha kuasa. Itu raja. Raja itu hanya untuk Allah. Raja-raja manusia itu raja-rajaan. Raja sementara. Maka pada ayat yang pertama Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Dan mati sebagai bukti yang paling kuat bahwasanya tidak ada manusia yang berkuasa. Meskipun menang, tetap akhirnya mati. Pernah ada dalam kehidupan manusia, Pak, raja yang gak mati-mati. Raja siapa? Raja itu yang mati juga, cuma apa? Umurnya panjang dan berkuasanya lama. Disebutkan ratusan tahun. Raja siapa? Namrud. Namrud. Gimana Pak kiranya? Kalau berkuasa sampai ratusan tahun, kira-kira gimana? Sombongnya seperti apa manusia? Dikasih berapa jabatan? Dikasih berapa jabatan Pak? Itu aja kadang manusia udah sombong luar biasa. Berkuasa hanya 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 50, itu aja udah sombong yang luar biasa. Pernah ada manusia itu yang dikasih umur panjang, berkuasanya lama. Itulah Raja Namrud. Ada 4 raja itu yang pernah menguasai dunia. Ada 4 raja itu yang pernah menguasai dunia. Bukan negara, dunia. 2 kafir, 2 muslim. Yang muslim siapa? Sulaiman bin Daud. Yang kedua, Sulaiman bin Daud. Justru apa? Sulaiman itu jadi raja sebagian warisan dari bapaknya. Dzulqarnain. Dzulqarnain. Keduanya muslim. Dzulqarnain sama Sulaiman bin Daud. Daud juga raja dan nabi, tapi apa? Tidak seluas sekuasa Sulaiman. Yang kedua yang kafir siapa? Namrud yang pertama. Yang pertama Namrud. Yang kedua Bakhtanasor. Bakhtanasor. Cari kisahnya, PR. Dan pada kekuasaan Raja Namrud, Bakhtanasor. Cari kisahnya. Nah, kalau dalam kitabnya kaum muslimin Bakhtanasor. Nanti kalau dalam kitab versi-versi agama lain mungkin saya nggak tahu. Karena apa ya? Tadi terkadang beda kitab, beda nama, tapi itu sama. Kayak dalam kitabnya orang muslim, Nabi Sulaiman. Dalam kitab-kitab yang lain dari ahli kitab, Solomon. Raja Solomon. Raja Daud
dalam kitabnya kaum muslimin, dalam David. Maka Raja Namrud ketika dia berkuasa dan cukup lama, sombong. Sampai Allah kirimkan. Jadi kalau setiap perang itu pasti menang. Perang menang, perang menang. Akhirnya kesombongannya muncul, sombongnya luar biasa. Sampai Allah kasih siksa sebelum siksa akhirat. Mati dengan nyamuk. Kita bayangkan, gimana masuknya nyamuk ke kepala? Jadi apa? Nyamuk masuk ke kepalanya. Dan itu apa? Tidak bisa dikeluarkan. Dokter manapun nggak bisa mengeluarkan. Maka jalan satu-satunya biar apa? Biar agak menenangkan rasa. Nggak tahu rasa gimana, Pak? Gimana rasanya, Pak? Gimana rasanya, Pak? Nyamuk masuk ke kepala itu. Maka itu sakit yang menyakitkan, yang menyiksa Namrud sampai untuk meredakan rasa sakitnya itu apa? Dia harus memukul kepalanya pakai palu. Itu baru siksa dunia. Jadi kalau merasa gatal, itu obatnya apa? Palu. Jadi untung punya sakit kepala obatnya masih apa? Paracetamol, masih Bodrex gitu kan. Coba kalau apa? Sakit kepala obatnya harus apa? Pukul pakai palu kan. Maka semua raja-rajanya baik yang muslim maupun yang kafir tetap mati. Bahkan matinya Sulaiman itu gak ada yang tahu. Matinya Sulaiman dalam Quran itu apa? Duduk di atas kursinya, pegangan tongkat. Anak buahnya jin, manusia kerja semuanya. Dan Nabi Sulaiman punya marwah. Gak ada yang berani memandang Nabi Sulaiman, gak berani. Jadi apa? Melotot kemudian melihat Nabi Sulaiman itu gak berani. Kenapa? Marwahnya luar biasa. Dan semua prajurit itu kerja sesuai dengan SOP-nya, gak ada yang berani curang. Meskipun dia punya prajurit di ujung paling jauh, berani misalnya Pak, gak amanah, langsung terbakar. Setiap prajurit yang mau main-main di belakang atau bikin laporan gak jelas itu, langsung terbakar. Akhirnya Nabi Sulaiman duduk di atas kursinya lama bertahun-tahun. Padahal sudah mati. Dan gak ada yang tahu. Bahkan bangsa jin pun itu gak tahu Nabi Sulaiman sudah mati. Bertahun-tahun apa masih kerja, masih bangun, masih ya, yang bangun jalan, yang apa ngaduk tetap ngaduk gitu kan. Sampai akhirnya tongkatnya dimakan raya. Kemudian tumbang jatuh, baru sadar ternyata Sulaiman sudah mati. Kenapa mau jadikan Nabi Sulaiman matinya gak ada yang tahu? Kenapa? Allah ingin memberitahu bahwasanya tentang gaib gak ada yang tahu. Bahkan jin yang katanya apa? Mengetahui perkara gaib itu jinnya pun tidak tahu. Ala kulli hal, Nabi Sulaiman pun mati. Menunjukkan tidak berkuasa. Maka Allah menegaskan, semuanya pasti mati. Namun orang beriman yang mati membawa iman, dalikal fauzul kabir, itulah menang yang besar. Maka menegaskan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nyawa merasakan mati.
Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya kalian akan diberikan balasan yang sempurna pada hari kiamat. Jadi aku katakan Pak, balasan sempurna itu hanya ada di mana? Akhirat. Kita puasa, kita sedekah, kita umroh, haji, ada gak balasan di dunia? Ada, tapi tidak seutuhnya, gak sempurna. Terkadang kita berbuat baik, itu dibalas Pak. Terkadang. Balasan itu langsung. Namun itu bukan balasan yang sempurna. Balasan yang aku katakan wafa. Dinamakan wafa itu balasan yang sempurna seutuhnya. Itu hanya di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, maka barang siapa dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, masuk surga, faqad faz, sungguh dia telah menang. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Kenapa dunia dikatakan kesenangan menipu? Karena nggak kekal. Sesuatu yang menipu gimana Pak? Kelihatannya kayak ada, setelah di sana nggak ada. Dan itu dunia. Enak ya kalau punya apa Bu? Kalau punya rumah enak ya, ya enak sih. Tapi apa? Ya, tapi ketika sudah sampai situ, rasa gimana? Biasa. Terkadang kita tuh merasa enak ketika belum memiliki. Setelah sudah mempunyai, biasa. Bapak-bapak apa Pak? Pengennya enak Pak? Enak ya kalau punya apa Pak? Bosa-bosa ya. Setelah sampai sana sudah punya, biasa. Di dunia itu tidak ada yang sempurna. Kenikmatannya pasti ada kurangnya. Jadi jangan pernah berasumsi bahwasanya kenikmatan dunia itu sempurna. Nggak mungkin. Ada kurangnya. Senikmat-nikmatnya kita nikmati, pasti ada kurangnya. Karena Allah tidak pernah menjadikan dunia itu sempurna. Sehingga pada ayat surat Al-Buruj yang kita kaji, pesan yang pertama bahwasanya menang yang besar, yang Allah katakan menang, adalah mereka yang mati membawa iman dan amal soleh. Jadi kalau punya iman, kemudian kita punya amal soleh, itulah menang. Maka siapapun yang mati dalam keadaan mukmin, bertauhid, dia menang. Maka untuk menjadi husnul khotimah gimana Pak? Ya. Biar mati kita itu husnul khotimah, apa caranya? Mati dalam keadaan muslim. Muslim yang muslim, membawa iman dan amal soleh. Tentunya Bang, husnul khotimah itu tidak satu sama rata, bertingkat-tingkat. Ada yang mati muslim itu udah husnul khotimah. Cuma tingkatannya ada yang tingkatannya tinggi. Ketika meninggal husnul khotimah, dosanya itu sedikit, amalan solehnya banyak. Atau yang ada yang seimbang tapi tetap menang. Selama dia mati membawa iman Islam. Ya Allah berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun.
Jangan sampai mati kecuali mati dalam keadaan muslim. Meskipun seandainya taruhannya itu nyawa untuk memegang agama Islam, seandainya nih, seperti kayak kisah Ashabul Ukhdud. Kisah Ashabul Ukhdud itu taruhannya untuk mempertaruhkan agama, untuk memperjuangkan agamanya, taruhannya adalah nyawa. Sampai apa? Dalam kisah terakhir kemarin, ada seorang ibu-ibu yang baru melahirkan anaknya. Bayinya masih merah. Langsung harus apa? Harus masukin parit apinya. Ketika dia apa? Melangkah demi melangkah, sudah melihat api di bawahnya, dia kasihan kepada siapa? Anaknya yang masih merah. Maka dia karena kasihan, namanya seorang ibu kasihan pada anaknya, dia yaudah kalau itu murtad saja. Maka dia apa? Mulai melangkahkan kaki ke belakang. Ketika melangkahkan kaki ke belakang, ternyata anak bayinya berbicara, "Ya Ummah, wahai ibundaku, isbiri, sabarlah, fa innaki 'alal haq, sesungguhnya engkau di atas kebenaran." Maksudnya apa? Wahai ummah, maju, jatuh ke dalam parit. Kelihatannya itu api, ternyata dalamnya rahmat. Akhirnya dia apa? Menjatuhkan dirinya dengan anak bayinya. Dan itu apa? Menang. Juga dan apa? Beberapa anak bayi yang bisa berbicara dalam kehidupan manusia. Di antara apa? Kisah dalam kisah Ashabul Ukhdud. Bayi yang lain? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam. Yang lain? Jurej. Bayinya Jurej. Jurej apa? Laki-laki yang soleh luar biasa. Pokoknya apa? Dia itu punya tempat ibadah khusus. Berpuluh-puluh tahun itu solehnya luar biasa. Kemudian pernah pas sedang sholat sunnah Pak, dipanggil sama orang tuanya, "Ya Juret." Namanya orang tua kalau manggil anaknya biasanya ngapain Pak? Orang tua manggil anaknya itu biasanya ngapain? Suruh beli cabai. Cuma nggak disebutkan, dalam kisah nggak disebutkan apa. Yang penting, yang pasti ibunya datang ke rumahnya Juret. Juretnya khusyuk, sholat khusyuk Pak. Sholat khusyuk. Kata Juret, aduh, nggak levelnya Mi. Ini sedang khusyuk orang soleh. Sedang sholat sunnah. Nggak dihiraukan. Tetap khusyuk dalam sholatnya, sampai ibunya berkesel sama Juret, doa, la turihim wujuhal muwisat, ya Allah jangan matikan Juret, kesel aku. Sampai apa? Nanti sebelum dia mati digoda sama pelacur. Juret Pak, ketika digoda pelacur, dan pelacur zaman itu paling cantik, menggoda Juret tapi tidak berhasil. Imannya Juret itu imannya bukan kaleng-kaleng, iman yang kokoh. Ketika digoda untuk berzina, tidak mau berzina. Akhirnya apa? Si pelacurnya berzina dengan pengembala kambing. Ketika hamil langsung bilang ke orang-orang, "Aku hamil dari Juret." Kata Juret, "Siapa yang ngambilin?" Tapi karena manusia itu biasanya mudah kemakan fitnah, enggak? Zaman dulu belum ada CCTV, belum ada tes DNA, belum ada. Udah manusia melihat, ya elah Juret ternyata wah. Akhirnya orang-orang kemakan fitnah langsung datang ke tempat ibadah Juret, menghancurkan tempat ibadahnya. Juret digebukin satu kampung dan diusir.
Sampai akhirnya bayinya lahir. Ketika lahir ngomong, aku bukan anaknya Juret, aku anaknya tukang pengembala kambing. Itu ketika lahir didatangkan Juret sama Juret. Kamu anak siapa? Jadi jari itu nusuk si bayi. Ngomong anak siapa? Jadi gimana? Lebih penting sholat apa memenuhi panggilan orang tua? Hah? Jika ibadahnya ibadah sunnah. Saya ibadah sunnah seperti apa? Contohnya, sholat duha, sholat tahajud. Wah, ibadah-ibadah sunnah lah. Dipanggil, lanjut sholat khusyuk atau batalin? Batalin. Kalau memenuhi panggilan orang tua hukumnya wajib. Sholat sunnah hukumnya sunnah. Wajib sama sunnah menang mana? Wajib. Tapi kalau sholat wajib, sholatnya wajib. Memenuhi panggilan orang tua juga wajib. Wajib sama wajib gimana? Hah? Lanjutkan sholatnya tapi dipercepat. Dipercepat, ya percepat bacaannya. Misalnya awalnya baca Al-Baqarah, sekarang inna a'tainakal kautsar saja. Subhana rabbiyal a'la itu berapa kali, Pak? Wajibnya kok satu. Wajibnya cuma satu. Sunnahnya 3. Udah ambil wajibnya saja. Ketika tasyahud, tasyahudnya at-tahiyat wajib. Salawatnya wajib. Cuma salawatnya cukup Allahumma sholli ala Muhammad, selesai. Setelahnya doa, enggak wajib, udah selesai. At-tahiyatu lillah sampai innaka hamidum majid. Kemudian apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum, selesai. Kemudian apa? Datangi. Dan ini kisah Masya Allah dalam kisah para orang Rasul luar biasa. Ada namanya apa? Haywah. Haywah itu ulama besar. Haywah itu ulama besar. Kalau ngajar Pak, itu penuh majelis taklimnya. Nah, ini ulama besar, Haywah, Roja bin Haywah. Aneh kan namanya? Ketika sedang ngajar majelis taklim, muridnya banyak, hadir semuanya, sedang menjelaskan pelajaran, datang ibunya di belakang tembok. Roja, unsur habbalid dajjaj. Wahai Roja, ayamnya kasih makan. Nah, ini benar kisah dalam kisah kita para ulama. Ya Roja, kalau ustadznya umurnya enggak mungkin, ustadz pasti. Orang tuanya enggak perlu pakai ustadz. Ja, unsur habbalid dajjaj, kasih ayamnya makan. Langsung nutup bukunya. Ntar ya, tak ngasih makan ayam. Bayangkan ini ulama besar ini. Andai kata apa? Dia nyuruh muridnya, tolong kandang apa kasih makan ayamnya. Bisa, tapi apa? Enggak. Kata orang tanya, Roja yang panggil. Nah, kayak kalau sudah isi kajian kayak gini, ditelepon orang tua, angkat apa? Lanjut materi? Angkat, kan orang tua. Tapi kalau teman, apa skip. Tapi kalau orang tua, angkat. Dan kewajiban orang tua lebih besar daripada yang lainnya, kecuali hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada kisah Ashabul Ukhdud, maka sesungguhnya apa? Dalam kisah Ashabul Ukhdud, orang beriman kelihatannya kalah, mati dibantai. Tapi kata Allah, dalikal fawzul
kabir, itu menang. Bahkan bukan menang biasa, menang yang besar. Kenapa? Ketika dia mati membawa iman dan amal soleh. Maka cukup satu saja untuk menang itu. Punya iman, amal soleh, perjuangkan. Sampai kapan? Sampai mati. Husnul khotimah. Sampai mati. Kita ini apa? Ngaji. Kita ini puasa ya puasa. Kita ini sholat ya sholat. Ini apa? Ini perjuangan kita. Jika dunia saja kita perjuangkan dunia. Mata ulur, kesenangan yang menipu, yang fata morgana, itu aja kita perjuangkan. Maka apa? Ini iman untuk kehidupan kita akhirat, kehidupan kita yang abadi, perjuangkan. Cuma apa? Pada cuma iman, amal soleh. Puasa ya puasa, sholat ya sholat. Zakat bagi yang punya nisab dan haul ya zakat. Dan gak banyak. Kewajiban kita tuh gak banyak. Gak banyak. Lebih banyak main-mainnya kan kita. Ya Pak? Lebih banyak main-mainnya. Namun tidak semua orang itu bisa. Kan ada ungkapan selain donatur dilarang ngatur. Selain donatur dilarang ngatur Pak Ustadz. Nah, coba tanya, Allah tuh kurang apa ada lagi donaturnya? Yang ngasih hidup siapa? Yang menciptakan, yang ngasih jantung tetap berdetak, ginjal tetap aktif. Coba diambil satu aja, ginjalnya saja. Masih bilang, selain donatur dilarang ngatur. Allah ulang donaturnya apalagi. Makanya apa ini? Perjuangan kita adalah perjuangan mempertahankan iman dan amal soleh. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqamir. Sampai kita masuk liang, nah, baru selesai. Kalau sudah selesai, ya sudah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Belum suruh? Belum suruh kan? Nah. Lu jam berapa suruhnya? Jam berapa Pak suruhnya? Hah? 10 lewat, ya udah. Pertanyaan. Jadi karena halo Nisa. Terlambat kenapa? Kemarin itu kita ada acara bukber di pesantren. Karena ya ada akhwat, jadi apa, ada santriwati sama wali santri. Cuma biasanya kalau bukber kenapa? Isyaknya lewat, terawihnya lewat. Tapi kita bilang enggak, ini bukber apa? Pokoknya apa? Tetap isya, tetap terawih. Setelah bukber, salat isya, terawih, lanjut ngobrol sama wali santri sampai rumah jam 12 malam. Karena biasa panitia kan datangnya paling duluan, pulangnya belakangan. Itu. Hah? Udah suruh. Kan belum pertanyaan tadi. Hah? Nah, tapi tadi sempat sahur Bu. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai katakanlah tadi bisa Ashabul Ukhdud yang dipaksa untuk menyusul dekat ke api, semuanya ke sana. Tapi pertanyaannya, bagaimana kalau ada orang beriman untuk dia menjaga keimanannya maupun kehidupannya, dia berpura-pura
Ini saya analogikan juga dengan orang-orang yang zaman sekarang juga, ya mungkin seperti katakan, dia hanya lisannya saja untuk menjaga hubungan dengan sesama manusia, teman dan sebagainya. Dia berpura-pura untuk mengucapkan kata, contoh misalkan ya saya ikut menghadiri suatu acara Natal dan sebagainya. Itu bisa nggak dianalogikan seperti itu? Dia ingin menyelamatkan dan selanjutnya dia berdakwah gitu untuk memberikan pesan kepada orang yang mungkin tadi awalnya kafir atau mungkin dan sebagainya. Jadi itu hanya strategi saja misalkan seperti itu. Ya. Bisa nggak dan dibolehkan nggak oleh agama? Demikian terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak berpura-pura? Nah, boleh nggak berpura-pura? Bapak kalau nggak mau bilang ini, maksudnya saya beriman dengan siapa, sama apalah gitu kan yang kafir, saya bunuh. Yang pertama, berpura-pura boleh jika keadaannya darurat, ancamannya nyawa. Dan itu pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Sebagai para sahabat Suhaib Ar-Rumi, Bilal bin Rabah, Umayyah, Sumayyah, dan seterusnya. Sahabat itu levelnya nggak sama. Ada yang imannya kuat baja. Ada yang imannya itu ya kalau diintimidasi nggak kuat, Pak. Kalau Bilal itu kuat, dipecut sama Abu Jahal, kemudian Umayyah itu dipecut, lata, kata Bilal, ahad, semakin dipecutin semakin ahad. Karena Bilal, Pak. Bahkan sampai yang mecuti Bilal itu capek. Jadi kata, kok bisa gitu Mas? Justru yang mecut itu lebih capek daripada Bilalnya. Dan Bilal ditanya, Bilal, kamu kok bisa kuat itu? Iya, kan ngucapin ahad itu nikmat dan lezat. Ketika aku sakit aku obati dengan lezat nikmatnya mengatakan ahad. Tapi nggak semua disamaratakan. Ada juga keluarga Yasir, ada juga Suhaib Ar-Rumi. Ketika ditodong senjata, ibunya ditombak dengan tombak. Ditombak dari kemaluan depan tembus ke belakang. Gak kuat siksaannya. Akhirnya apa? Mengucapkan kalimat kufur. Ya, aku sudah murtad dari agama Muhammad. Aku sudah beriman dengan Lata dan Uzza. Sampai ke Rasulullah nyesel, ya Rasulullah, aku disiksa seperti ini. Kemudian aku mengucapkan kalimat ini. Rasulullah mengatakan, ketika mengucapkan hatimu yakin yang mana? Itu apa? Hati saya mengingkari, cuma karena keadaan berat saya mengucapkan hal itu. Rasulullah mengatakan, jika mereka mengulangi, ulang lagi. Jika mereka menyiksa kembali, ulangi lagi ucapanmu. Yang penting apa? Hatimu tetap mantap dengan keimanan. Sampai Allah turunkan ayat dalam surat Al-Nahl ayat 106. Allah berfirman, "Wa man kafara billahi ba'd imani." Barang siapa yang kufur setelah beriman, murtad, tentu apa? Udah neraka. Illa kecuali man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali yang dipaksa, disiksa, diintimidasi dan hatinya tetap mantap dengan keimanan. Itu pengecualian. Sehingga terpaksa itu ada dua. Terpaksa darurat, taruhannya nyawa, boleh. Tapi kalau terpaksa hanya apa? Hanya apa Pak? Enggak darurat. Ini enggak boleh. Enggak boleh buat main-main. Jadi apa? Ucapan kufur enggak boleh buat main-main. Karena dari lisan nanti bisa masuk ke hati. Namun ketika dipaksa darurat, maka apa? Boleh dalam keadaan darurat. Tapi hati tetap mantap dengan keislaman. Dan kita itu nggak bisa memaksakan. Maksudnya tidak boleh menyamaratakan. Pokoknya nggak boleh.
harus kayak Bilal, nggak bisa. Karena masing-masing itu punya apa? Keimanannya. Ada yang kuat dengan siksaan, ada yang nggak kuat. Sama seperti kisahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Semua ulama itu apa? Quran makhluk apa enggak? Ya, karena mau dibunuh, ya udah makhluk aja. Itu ulama mana? Taurat, Injil, Zabur ini makhluk. Saya bilang Tauriyah. Tauriyah itu apa? Bersiasat. Kecuali satu ulama yang enggak, tetap kekeh, tetap kuat dan teguh. Itulah Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai dipecut. Sampai ketika dipecut itu doa cuma satu, ya Allah jangan sampai lepas auratku. Sampai suatu malam itu pernah nggak kuat, udah nggak kuat. Kata Imam Hanbal, kayaknya nyerah saya, nggak kuat, penjara dan disiksa. Ternyata malam-malam yang gelap datang apa istilahnya tukang begal datang ke kamarnya Imam Ahmad Hanbal. Wahai paman, kamu namanya Ahmad bin Hanbal? Iya. Tadi mengatakan, wahai imam, sabar. Aku saja dipecut tiap hari dan ditulis dalam catatan hukuman sekian ratus kali. Aku sabar, sedang aku di jalannya setan. Dia pembegal. Aku yang di jalan setan saja aku sabar. Maka engkau di jalan Allah harus lebih sabar. Kata Imam Hanbal, demi Allah sejak malam itu iman langsung meningkat. Kenapa? Diceramai tukang penjahat. Jadi kuatnya Imam Ahmad di dalam penjara dan disiksa itu karena dinasihati tukang penjahat. Dia mengatakan, aku saja yang nakal karena setan, aku sabar. Jangan sampai yang di jalannya Allah, jalan orang baik, gak sabar. Pencuri sabar gak? Sabar, mengintai, lihat kanan kiri, kemudian apa? Kalau ketemu digebukin. Yang pencuri saja sabar. Seharusnya apa? Orang yang baik harus lebih sabar. Wallahu a'lam bishawab. Sudah seru? Udah. Kalau belum saya tampil lagi. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.